Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Seberapa tinggi ego Baraya dan seberapa jauh Baraya dari kebijaksanaan? Saya tidak memiliki akses untuk mengetahui itu, tidak bisa mengukur, ego Baraya dan tentu saja karena itu saya tidak mungkin bisa menghakimi Baraya. Tapi saya punya sebuah metode untuk kita introspeksi sama-sama, untuk menakar sampai sejauh mana ego kita. Di video kali ini saya akan jelaskan tinggi rendahnya ego Baraya berdasarkan seorang figur aktivis dakwah dari Dubai yang kita kenal sebagai Anatoly yang suka bikin prank di gym, yang salah satu slogannya adalah, "Can I clean here?" Nah, seperti itu. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita introspeksi diri. Saya harap Baraya sudah mengenal Anatoly atau setidak-tidaknya sudah pernah melihat video pranknya di media sosial. Jadi Anatoly adalah seorang powerlifter, seorang atlet angkat besi yang bobot angkat paling besarnya itu adalah 300 kilogram. Kalau dibandingkan dengan bobot tubuhnya yang hanya 78 kilo, ini tentu saja adalah prestasi yang sangat luar biasa. Dia orang yang sangat kuat, badannya kurus, tubuhnya juga tidak sangat berotot, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, dengan modal itulah dia kemudian ngeprank orang-orang. Jadi dia akan datang ke satu gym, kemudian melihat orang-orang, para binaragawan, orang-orang berotot besar sedang angkat beban, kemudian mulai memprovokasi ego mereka. Biasanya dengan mengatakan, "Kamu tekniknya salah," atau "Kamu tuh seharusnya tidak begini," ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah ego dari pria-pria bertubuh besar itu mulai terekspos, mulai keluar, dia kemudian menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya gitu. Jadi dia yang berbadan kecil itu ternyata mampu dengan mudah mengangkat barbel-barbel atau beban-beban di depan para binaragawan itu. Kadang-kadang dengan gimik yang lebih menjatuhkan ego. Dia bawa lapel yang ternyata 32 kilo gitu ya, atau mengangkat beban 150 kilo tapi hanya dengan satu tangan, yang intinya adalah menjatuhkan ego dari para binaragawan atau orang-orang bertubuh besar itu, begitu. Nah, hal yang cukup aneh di sini adalah, satu dari 2 pertanyaan yang paling mengemuka di sini itu adalah video Anatoly itu sudah dibuat sejak 3 tahun yang lalu, tetapi isinya ya itu-itu aja, pranknya di situ-situ aja, tempatnya di gym, berhadapan dengan pria besar dan kekar, kemudian dia ngangkat, ya konsepnya begitu, serupa saja. Nggak ada perubahan sama sekali selama 3 tahun, tetapi penontonnya nggak pernah surut, penontonnya tetap banyak, bahkan ketika banyak clipper-clipper sekalipun, itu penontonnya tetap banyak. Dan para penonton itu mengatakan, "Wow, luar biasa, saya sudah nonton ini berkali-kali tetapi saya tidak merasa bosan." Nah begitu, itu banyak sekali kolom komentar yang isinya adalah seperti itu. Nah pertanyaan saya adalah, kenapa bisa seperti itu? Banyak YouTuber-YouTuber, konten kreator yang habis-habisan mengakali algoritma, gimana caranya agar dia bisa bertahan dalam industri ini. Karena YouTube, TikTok, dan lain sebagainya itu adalah sebuah platform yang bikin orang cepat bosan gitu, pada satu figur, pada satu kelompok tertentu gitu. Nah, ini Anatoly karakternya sama, gimiknya sama, kemudian cara ngepranknya juga sama, selama bertahun-tahun lamanya, tetapi orang tidak bosan. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang disenggol oleh Anatoly itu adalah ego. Dan Baraya akan mendapatkan pikiran yang lebih terbuka setelah nonton video ini. Jadi maksudnya gini Baraya, kita mulai dari definisi ego. Apa sih ego itu? Dalam bahasa psikologi kontemporer yang dimaksud dengan ego itu tidak lebih daripada self concept, yaitu gambaran seseorang tentang dirinya sendiri, nilai dirinya, dan harapan agar bagaimana orang lain melihat dirinya. Makanya ego itu kemudian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah self esteem atau harga diri, kemudian self importance atau rasa penting, dan kemudian self image tentang citra diri, bagaimana harapan orang lain melihat dirinya sendiri, begitu kurang lebihnya. Nah, dari 3 hal itu, maka kita tuh memahami bahwa yang dimaksud dengan ego itu adalah hal yang setiap hari kita rasakan. Misalkan begini Baraya, Baraya tuh mencitrakan diri sebagai orang yang pandai, maka Baraya tuh berharap agar orang lain tuh melihat Baraya dengan cara seperti itu.
Baraya tuh mencitrakan diri bahwa saya tuh sebenarnya adalah orang yatim piatu yang tidak memiliki kolega dan tidak memiliki kesempatan di masa lalu, tetapi saya mampu berjuang dan akhirnya sekarang saya jadi orang kaya. Maka saya tuh akan mencitrakan diri saya seperti itu dan berharap agar semua orang mengakui bahwa saya tuh karakternya adalah seperti itu. Maka Baraya mulai berbicara kepada orang-orang memperkenalkan bahwa saya dulunya seperti ini, kemudian saya begini dan sebagainya. Itulah yang namanya ego. Ego itu adalah bagaimana diri kita melihat dan mengenal diri kita sendiri dan berharap agar orang lain pun mengenal kita dengan cara yang sama seperti itu. Jadi kalau Baraya menemukan ada orang yang berusaha pamer, berusaha flexing, berusaha untuk gimik, berusaha untuk simpatik dan sebagainya, ya ini semua adalah bagian dari ego, upaya untuk membuat orang lain kemakan pada citra yang kita tampilkan. Kurang lebihnya begitu. Nah, tapi di sini tuh ada sebuah dilema Baraya, ada sebuah keanehan. Bahwa walaupun kita selalu ingin tampil dan memamerkan citra yang kita bangun sendiri, kita tuh benci dan gak suka kalau ada orang lain yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi misalkan, kita tuh mencitrakan diri sebagai orang yang kuat. Dan kita tuh seneng untuk memamerkan kekuatan kita. Tetapi kita tuh jadi benci dan kesel banget kalau ada orang yang pamer kekuatannya di depan kita. Nah, itu yang jadi kontradiksi itu, yang menjadi aneh itu, kita suka melakukan sesuatu, yang sesuatu itu kalau dilakukan oleh orang lain, kitanya malah jadi benci gitu. Ada orang yang menunjukkan kekuatannya dalam menyampaikan berita, ada orang yang pamer, menunjukkan motor barunya, ada orang yang menunjukkan Bitcoin-nya seberapa banyak dan sebagainya gitu ya. Mereka-mereka itu adalah orang yang suka, makanya dia pamer, makanya dia pengen menunjukkan karena dia tuh pengen dilihat oleh orang lain dengan citra-citra seperti itu. Punya Harley lah, punya Bitcoin lah, punya kekuatan lah, punya kemampuan untuk berbicara dan sebagainya, begitu semuanya. Nah, tapi kita tuh iri kadang-kadang dan kesel sama orang-orang yang semacam itu. Padahal kalau ada kesempatan, kita juga sebenarnya pengen seperti itu. Orang-orang yang menghujat orang-orang yang naik Harley, itu tuh sebenarnya kalau dikasih Harley seneng gitu. Kalau dia dikasih kesempatan flexing naik motor itu dia tuh seneng, tapi ketika ada orang lain yang flexing tatot-tatot pakai Harley kemudian jatuh, dia tuh yang paling pertama syukuran. Nah, ini adalah karakteristik dari ego. Ego tuh bener-bener menjadi egois. Kenapa egois? Ya karena egonya tuh gitu. Dia hanya ingin dirinya sendiri yang mencitrakan kepada orang lain dan ingin orang lain menerima hasil dari citraannya itu, tetapi dia tidak menghendaki ketika ada orang lain yang melakukan hal yang sama gitu. Dan istilah sombong itu kan sebenarnya munculnya dari situ gitu. Kita tuh nggak suka sama orang yang sombong. Kita tuh berharap ya kita aja yang seperti itu dan orang menerima kesombongan kita gitu. Makanya orang yang sakit hati dengan kesombongan sebenarnya adalah orang sombong yang lain gitu. Nah, termasuk juga dalam hal ini tuh dalam skup yang jauh lebih besar, ego itu dalam skup yang lebih besar. Misalkan, orang beragama. Orang beragama itu sangat-sangat detail dan sering sekali untuk ngomong bahwa agamanya adalah yang paling benar, bahwa agamanya yang paling lengkap, bahwa agamanya yang paling baik, yang sesuai dengan fitrah manusia, dan seterusnya seterusnya. Tapi begitu ada orang penganut agama lain yang melakukan hal yang sama, dia juga ikut kesel gitu. Padahal kan dia kegiatan sehari-harinya gitu kan, "Oh tuh lihat ajaran agama saya mah gini 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 gini, luar biasa kan." Nah, tapi ketika ajaran agama lain atau penganut agama lain, mewartakan ajaran agama dengan seperti itu, kitanya kesel. Nah, itu sebenarnya bukan terkait dengan agama, itu terkait dengan ego dalam diri kita sendiri. Dan ego itu bersifat universal. Di seluruh dunia begitu. Dan kalau Baraya mau lihat, misalkan ya, ahli-ahli pemasaran, itu pasti belajar ego untuk bisa mendapatkan pangsa pasar. Kemudian ahli-ahli politik, itu belajar ego, karena ego itu universal dan bisa dipakai untuk semua-muanya gitu. Nah, ada pabrikan handphone itu berharap gimana caranya untuk bisa menjual barang semahal-mahalnya, padahal ongkosnya murah. Nah, bikinlah produk yang gengsinya tinggi. Bikin, eee, iPhone, misalkan iPhone itu kan harga produksinya paling jauh juga 200.000 gitu, tapi dijual 20 juta dan orang-orang pada mau dengan itu. Kenapa? Mereka jualan gengsi, jualan ego gitu. Atau tas cantik branded yang kayak gitu, gitu kan. Itu kan harganya 500.000 padahal tapi bisa dijual sampai 1, 2 M gitu. Ya, yang penting apa? Itu ego gitu. Nah, makanya ego itu sebenarnya universal, terjadi di mana-mana dan bukan hanya terjadi di mana-mana, tetapi juga merentang sepanjang sejarah peradaban dan kebudayaan manusia.
Termasuk Baraya tahu kan, konflik antara Adam dan setan? Itu juga kan gara-gara ego gitu. Adam mengaku bahwa dirinya diciptakan sempurna oleh Tuhan dan setan juga menganggap bahwa dirinya memang seperti itu. Ketika salah satunya merasa bahwa dirinya lebih bawah daripada yang lain, kemarahan terjadi dan akhirnya ya terjadilah seperti itu. Makanya dalam hal ini kesombongan dan ego itu menjadi awal mula dari dosa, tetapi juga sekaligus awal mula dari perputaran ekonomi dan pembangunan peradaban. Dan disinilah Anatoli itu memainkan peranannya, dia tuh mainin ego Baraya, makanya dia, kontennya itu nggak bosen-bosen dilihat orang, karena mainin ego yang universal itu. Lah, mainin ego kayak gimana? Jadi gini Baraya, kan seperti yang tadi dijelaskan ya, Baraya ingin mencitrakan diri sebagai laki-laki yang kuat misalkan, laki-laki yang perkasa. Baraya tuh ingin sombong menampilkan otot-otot yang besar, Baraya tuh ingin sombong menunjukkan seberapa besar barbel yang bisa diangkat, dan lain sebagainya. Baraya tuh menginginkan itu, tapi ketika ada orang lain yang melakukan itu, Baraya tuh kesal. Baraya lihat ke binaragawan-binaragawan banyak yang kesel, "Alah, badan cuman otot doang gede, padahal pakai steroid bla 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 bla," gitu. Kan rasanya seperti itu, tapi sebenarnya kalau Baraya cukup rajin dan punya kesempatan untuk beli steroid, mohon maaf ya, Baraya juga mungkin make dan akan pamer di depan cewek-cewek gitu. Kebanyakan kan memang seperti itu karakteristik manusia. Nah, Anatoly itu mewakili orang-orang yang gagal untuk flexing. Mewakili orang-orang yang egonya dijatuhkan oleh pria-pria berbadan besar. Wah gila itu pria berbadan besar bisa mengintimidasi orang lain, bisa menunjukkan ototnya kepada orang lain, menunjukkan kekuatannya pada menjadi daya tarik seksual buat para perempuan dan sebagainya. Nah, itu tuh kan sebenarnya udah menjatuhkan ego kita sebagai misalkan saya ya sebagai pria yang gendut, yang malas bergerak, itu tuh egonya bisa aja jatuh ketika kita melihat para binaragawan itu gitu. Nah, Anatoli datang dan kemudian menjatuhkan ego dari para binaragawan itu. Anatoli berbadan kecil, tingginya nggak sampai 180, beratnya nggak sampai 80 kilo. Tapi dia mampu mengangkat beban yang sangat luar biasa, berkali-kali lipat lebih besar daripada dirinya sendiri. Nah, ini kemudian ditampilkan secara kontras dengan para binaragawan yang gede yang ngangkat bebannya gak kuat. Anatoli ngangkat satu beban dengan satu tangan, sedangkan binaragawan itu nggak bisa. Jatuh harga dirinya, kita plong, akhirnya ada yang mewakili untuk menjatuhkan ego orang-orang itu yang sebenarnya merekalah yang menjatuhkan ego saya, gitu kurang lebihnya seperti itu gitu. Makanya dalam tayangan Anatoly sebenarnya bukan hanya binaragawan-binaragawan itulah yang egonya dijatuhkan, tetapi itu juga membuktikan bahwa kita tuh secara, esensial adalah jiwa-jiwa yang haus atas pengakuan karena kita egois. Jadi yang nonton Anatoly dan kemudian bersenang-senang di situ, ya berarti sebenarnya adalah orang-orang egois yang gagal untuk bisa menampilkan eksistensi dirinya, begitu. Nah, jadi dari mana Baraya bisa tahu bahwa ego Baraya itu tinggi atau tidak? Dari sejauh mana Baraya bisa menikmati tayangan-tayangan Anatoly itu, begitu. Dan atau ditambah lagi dari mana kita mengetahui ego kita? Saya di thumbnail dan di judul itu menuliskan bahwa Anatoly itu adalah aktivis dakwah yang anggaplah muslim. Apakah dia itu benar-benar muslim? Ada berita terkait dengan hal itu, tetapi mungkin juga dia tidak sama sekali bukan seorang muslim gitu, mungkin, saya tidak tahu. Tapi kenapa saya mewartakan di thumbnail seperti itu, ya untuk memancing ego Baraya. Jadi kalau ada di antara Baraya yang nonton video ini bahkan sampai selesai dan disebabkan karena thumbnail di situ penasaran bahwa Anatoly itu beragama Islam, kemungkinan besar bahwa Baraya itu menganggap agama bukan sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan, tetapi sebagai pelampiasan identitas komunal Baraya yang semuanya mengerucut pada ego yang besar, begitu. Jadi ego bahwa agama saya yang paling banyak jumlahnya dianut oleh begitu banyak orang dan kemudian membutuhkan pembuktian. Nah, Baraya itu adalah orang yang karakteristiknya seperti itu. Senang pada pembuktian-pembuktian simbolis bahwa agama yang saya anut itu adalah agama yang dianut juga oleh tokoh-tokoh terkemuka. Gitu. Saya sih menyarankan cara beragama kita nggak seperti itu Baraya, beragama itu ya sepenuhnya adalah untuk menginspirasi kita melakukan hal yang baik, untuk memotivasi kita untuk berjuang mencapai peradaban dan bagaimanapun agar kita menjadi dekat dengan Tuhan. Soal hal-hal yang lain saya pikir, remeh-temeh lah, bisa dikesampingkan.
Terima kasih kepada Baraya yang mau di-prank sampai menit terakhir ini, ya jangan marah juga, kan judulnya juga adalah prank, Anatoly itu kan prankster. Terima kasih, saya Guru Gembul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.